Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Keris Nogo Sostro dan Sabu Inten bagian ke-45. Orang itu sekarang sudah tidak dapat lagi mengendalikan dirinya karena putus asa. Ia tidak mendapat kesempatan untuk meninggalkan tempat itu begitu saja. Matanya berubah menjadi liar dan mencari tempat-tempat yang lemah di mana ia mungkin menerobos untuk melarikan diri. Tetapi orang yang mengerumuninya itu seolah-olah sengaja mengepungnya rapat-rapat. Setelah orang itu tidak dapat melihat kemungkinan itu, tiba-tiba ia menarik keris yang terselip di bawah bajunya. Maka dengan suara parau ia berteriak, "Minggir, atau aku terpaksa membunuh kalian." Melihat orang itu menarik kerisnya, beberapa orang yang mengerumuninya surut ke belakang. Tetapi mereka sama sekali tidak takut. Orang Banyu Biru bukanlah sebangsa penakut. Kalau mereka mundur, hanyalah supaya ada jarak cukup dapat bertindak tepat. Apalagi Maisa Jenar, ia sama sekali tak berkisar dari tempatnya. Janganlah bermain-main dengan benda yang demikian, sebab senjata hanyalah mendatangkan bencana, terutama bagi yang membawanya, kata Mahisa Jenar sambil tersenyum. "Diam!" teriak orang itu semakin putus asa. Pergi kau, atau biarkan aku pergi." Orang itu selangkah mendekati Mahisa Jenar dengan keris terhunus. Melihat orang itu mendekati Mahisa Jenar, beberapa orang bergerak pula. Mereka masih belum tahu sampai di mana kemampuan bertindak Mahisa Jenar, sehingga penduduk Banyu Biru merasa perlu untuk melindungi tamu mereka. Tetapi Mahisa Jenar masih saja berdiri di tempatnya. Sementara itu terdengarlah beberapa orang keluar dari halaman. Mereka ternyata Ki Ageng Gajah Sora, Ki Ageng Lembu Sora, dengan beberapa pengiringnya. Ketika mereka mendengar ribut-ribut di luar, mereka ingin pula mengetahuinya, dan ternyata Arya Saloka telah berlari memberitahukan persoalan itu kepada ayahnya. Orang-orang yang berdiri berkerumun segera menyibak. Ketika mereka melihat kepala daerah mereka datang, melihat orang-orang berdatangan, orang yang mencurigakan itu menjadi semakin pucat dan semakin kebingungan. Tiba-tiba terjadilah suatu hal yang tidak terduga-duga. Ketika Ki Ageng Lembu Sora melihat orang itu, matanya menjadi merah menyala, dan tidak seorang pun yang mengira bahwa Lembu Sora secepat kilat menarik kerisnya, dan sambil berteriak ia meloncat menikam perut orang itu. "Orang inikah yang telah berani menganiaya putra Kakang Gajah Sora?" katanya. Gerakan Lembu Sora terlalu cepat sehingga tak seorang pun dapat mencegahnya. Orang itu terdorong mundur beberapa langkah. Cepat-cepat tangannya memegang perutnya yang terluka, dan kerisnya sendiri terlepas jatuh. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan, sedang wajahnya memancarkan rasa heran dan kemarahan yang tak terhingga. Ia memandangi Lembu Sora dengan matanya yang semakin pucat. Dari sela-sela jarinya mengalir gumpalan-gumpalan darah cair. Bibirnya yang menjadi putih itu bergerak-gerak
tetapi tak sepatah kata pun terucapkan, sampai akhirnya ia tersungkur dan tak bernafas lagi. Kemudian terdengarlah suara-suara yang tidak jelas dari beberapa orang yang menyaksikan dengan penuh keheranan atas kejadian itu. Mereka semua sudah mengenal bahwa Lembu Sora adalah adik Ki Ageng Gajah Sora, tetapi mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa adik Gajah Sora dapat bertindak sekasar itu terhadap seseorang yang belum jelas kesalahannya. Apalagi Maisa Jenar dan Gajah Sora sendiri yang menjadi kurang senang atas tindakan Lembu Sora. "Kau terlalu tergesa-gesa, Adi Lembu Sora," kata Gajah Sora. "Maafkan aku, Kakang," jawab Lembu Sora. "Aku terlalu tidak dapat menahan hati terhadap orang yang menganiaya putra Kakang. Sebab aku sendiri mempunyai seorang anak yang sebaya dengan Arya, yaitu Sawung Sariti. Sehingga aku merasa bahwa tindakan yang kasar terhadap anak-anak adalah tindakan yang paling terkutuk." Gajah Sora menarik alisnya, kemudian diperintahkannya beberapa orang untuk mengurusi jenazah itu, sedang beberapa orang lainnya supaya mencari keluarganya apabila mungkin. Setelah semuanya mulai dikerjakan, Gajah Sora dan Lembu Sora serta para pengiring masuk kembali. Maisa Jenar masih saja berdiri di antara mereka yang sedang menyelesaikan penguburan jenazah itu. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai masalah. Tadi ia sempat meneliti bahwa Lembu Sora lebih saksama. Matanya yang berapi-api, bibirnya yang agak tebal, dan selalu tertarik ke bawah bagian-bagian tepinya menunjukkan bahwa ia benar-benar orang yang tidak tanggung-tanggung, yang dapat membunuh orang asal ia mau saja, dan sesudah itu dapat melupakannya dengan sekaligus seperti tak terjadi apa-apa. Tetapi bagaimanapun, apa yang baru dilakukan adalah tindakan kasar sekali. Tiba-tiba Maisa Jenar mendapat pikiran lain. Apakah hal itu cukup kuat sebagai suatu alasan untuk membunuh? Tidak mungkinkah kalau pembunuhan itu dilakukan karena ada sebab-sebab lain? Sementara itu, datanglah Arya Saloka mendekatinya. Wajahnya tampak tidak seriang biasanya. "Aku menyesal, Paman. Aku tidak mengira bahwa orang itu akan mengalami nasib terlalu buruk, sehingga Paman Lembu Sora membunuhnya," bisiknya kepada Maisa Jenar. "Sudahlah Arya, lain kali jangan terlalu nakal. Untunglah aku melihat kau berkelahi. Kalau tidak, barangkali kepalamu tadi sudah terbentur dinding," jawabnya. "Mula-mula aku hanya ingin mengetahui apakah yang akan dilakukan orang itu, Paman," katanya. "Kelakuannya nampak aneh dan aku tidak sempat memberitahukan kepada siapapun." "Sudah pernahkah kau melihat orang itu sebelumnya?" tanya Maisa Jenar. "Belum, Paman. Yang pasti ia bukan orang Banyu Biru. Aku hampir mengenal semua orang di kota ini," jawabnya. Maisa Jenar merenung sejenak, lalu katanya, "Sudahlah, lupakan itu. Marilah kita sekarang berjalan-jalan. Barangkali kau dapat menunjukkan tempat-tempat yang belum pernah aku lihat." Maka kembali Maisa Jenar berjalan-jalan tanpa tujuan. Kali ini ia pergi bersama Arya Saloka yang nakal. Diajaknya Maisa Jenar mendaki lereng Bukit Telomoyo. Dari sana Paman dapat melihat
seluruh dataran tanah Rowo, kata Arya Saloka. Dari Banyu Biru, dataran itu juga dapat dilihat, jawab Maisa Jenar. Tetapi pandangan kita tidak seluas apabila kita berdiri di sana, bantah Arya Saloka. Maisa Jenar tidak menjawab lagi. Memang ia sama sekali tidak mempunyai tujuan. Jadi kemana saja pergi bagi Maisa Jenar adalah sama saja. Sampai di lereng bukit yang agak tinggi, mereka berdua dapat melihat hampir seluruh dataran. Tanah-tanah yang subur dengan padinya tampak seperti permadani kuning yang dibentangkan di bawah kaki mereka. Sedang di bagian timur tampak Rowo Pening berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Tiba-tiba mata Maisa Jenar yang tajam tertarik pada beberapa titik yang bergerak-gerak. Titik-titik itu terlalu kecil, tetapi mata Maisa Jenar segera dapat mengenalnya bahwa titik-titik itu adalah orang-orang berkuda. Kau lihat titik-titik yang bergerak itu? Tanya Maisa Jenar kepada Arya Saloka. Yang mana, Paman? Tanya Arya sambil berusaha mempertajam pandangan matanya. Di sebelah selatan Rowo itu, jawab Maisa Jenar. Akhirnya Arya dapat melihat pula. Ya, aku melihatnya, Paman, katanya. Kau tahu apa itu kira-kira? Tanya Maisa Jenar. Arya mengernyitkan alisnya. Entahlah, Paman, jawabnya. Itu adalah orang-orang berkuda, kata Maisa Jenar. Orang-orang berkuda? Tanya Arya. Rupanya ia sangat tertarik. Di sini memang sering ada orang-orang berkuda, tetapi yang bergerombol sedemikian adalah jarang sekali. Berapa orang kira-kira mereka, Paman? Maisa Jenar mengamat-ngamati sejenak, lalu katanya, ya, antara 10 orang. Tiba-tiba wajah Arya Saloka berubah. Pasti terpikir suatu olehnya, maka berkatalah ia, Paman, marilah kita lihat siapakah mereka. Maisa Jenar tersenyum. Jarak itu tidak terlalu dekat, Arya. Belum tentu lewat tengah hari kita sampai ke sana. Bukankah jalan menuju ke tempat itu berkelok-kelok? Kita pulang dahulu, Paman. Lalu kita ambil kuda dan pergi ke sana. Arya menjelaskan maksudnya. Arya tidak menunggu jawaban Maisa Jenar, tetapi terus saja menghambur lari menuruni tebing. Maisa Jenar tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya. Memang sebenarnya ia pun tertarik pada rombongan orang-orang yang berkuda yang datang dari arah timur itu. Ketika Maisa Jenar sampai di luar dinding halaman rumah Arya, ia melihat Arya sudah menunggangnya dengan 2 ekor kuda, yang seekor berwarna hitam dan yang seekor lagi berwarna abu-abu. Ketika Maisa Jenar menghampirinya, segera Arya menyerahkan kuda yang berwarna abu-abu itu kepadanya. Mudah-mudahan tamasya ini menyenangkan, Paman, kata Arya sambil meloncat ke atas punggung kudanya. Kemudian tanpa menunggu Maisa Jenar, ia telah memacu kudanya. Maisa Jenar segera menyusul sambil menggerutu di dalam hati. Memang anak ini nakal sekali. Sebentar kemudian kuda-kuda itu telah menuruni jalan-jalan perbukitan dan segera mencapai jalan menuju Rowo Pening. Debu yang dihamburkan oleh laki-laki berkuda itu bergulung-gulung di terik matahari. Berkali-kali Maisa Jenar yang berjalan di belakang menghapus wajahnya yang rasanya bertambah tebal oleh debu yang melekat. Setelah mereka berkuda beberapa saat,
tampaklah jauh di depan mata mereka debu yang berhambur-hamburan. Segera Arya memperlambat kudanya sampai Mahesa Jenar berjalan di sampingnya. "Itukah mereka, Paman?" tanya Arya Saloka. "Ya, itulah mereka," jawab Mahesa Jenar. "Lalu apa yang akan kami lakukan?" tanya Arya lagi. "Terserah kepadamu," jawab Mahesa Jenar sambil tersenyum. "Bukankah aku hanya mengikutimu?" Arya mengerutkan keningnya. Ia mencoba untuk mengingat-ingat apakah yang mendorongnya untuk pergi. Tetapi yang ditemukannya hanyalah suatu keinginan untuk mengetahui semata-mata. Sesudah itu tidak ada apa-apa lagi. Karena itu ia menjadi bingung mendengar jawaban Mahesa Jenar. Mahesa Jenar menangkap kesan itu lalu bertanya, "Arya, lain kali pikirkan dahulu sebelum kau bertindak, supaya kau tidak mudah terjerat dalam suatu bahaya. Sekarang aku dan kau bawa ke dalam suatu tindakan yang tak akan kau ketahui sendiri maksudnya." Arya memandang wajah Mahesa Jenar dengan penuh kesibukan di dalam hati. Tetapi ketika ia melihat kesan wajah Mahesa Jenar, segera ia berkata hampir berteriak, "Paman, jangan Paman mengganggu. Aku sudah kebingungan." Kembali Mahesa Jenar tersenyum, tetapi ia tidak menjawab, sehingga kembali Arya bertanya, "Aku akan tidak berbuat lagi, Paman. Tetapi bagaimana sekarang?" Akhirnya Mahesa Jenar kasihan juga melihat Arya bingung. Maka katanya, "Kenapa kau menjadi bingung? Bukankah biasa saja kalau kita berjalan berpapasan? Apa halangannya?" Jawaban Mahesa Jenar yang sederhana itu telah membuat Arya menjadi geli sendiri. Katanya dalam hati, "Ya, kenapa aku bingung? Bukankah benar kata Paman Mahesa Jenar itu?" Akhirnya Arya Saloka tertawa sendiri, tetapi tanpa disadarinya sendiri, otaknya yang tangkas dapat mengikuti jalan pikiran Mahesa Jenar. Dengan berpapasan saja sudah dapatlah kiranya didapat kesan mengenai orang-orang berkuda itu. Orang-orang berkuda itu semakin lama jaraknya menjadi semakin dekat. Mahesa Jenar masih selalu cemas atas tindakan-tindakan Arya yang kadang-kadang tak terkendalikan itu. "Arya, terhadap orang-orang yang sama sekali belum kau kenal, jangan berbuat sebelum kau ketahui beberapa hal lebih dahulu. Juga terhadap orang-orang berkuda itu, kita berjalan biasa saja dan jangan menimbulkan kesan yang menarik perhatian mereka, supaya mereka tidak bercuriga," kata Mahesa Jenar memperingatkan Arya. Arya memalingkan kepalanya sambil tersenyum. Ia menjawab, "Aku sudah berjanji, Paman, untuk tidak melanggar nasihat-nasihat Paman." Orang-orang berkuda itu sudah semakin dekat dan sebentar kemudian mereka telah bersilang jalan. Ternyata mereka terdiri sekitar 10 orang dan bersenjata lengkap. Mereka pada umumnya bertubuh tegap dan gagah. Wajah-wajah mereka tangkas keras dan mengandung sifat-sifat yang kurang menyenangkan. Ketika mereka berpapasan, 10 pasang mata itu bersama-sama mengawasi Mahesa Jenar dan Arya. Untunglah Arya tidak berbuat sesuatu yang menarik perhatian, sehingga mereka biarkan saja anak itu lewat bersama seseorang yang mungkin dianggap bapaknya. Tetapi
Dalam waktu yang sekejap itu, banyak artinya bagi Maisa Jenar. Orang-orang itu pastilah mempunyai maksud yang tidak baik. Kedatangan mereka di daerah perdikan Banyu Biru dengan senjata lengkap pasti mempunyai hubungan dengan keris Nogosostro dan Sabu Inten. Sebab bagaimanapun hal itu disekapkannya sebagai suatu rahasia. Namun tidaklah mustahil bahwa Simarodra sendirilah yang dengan sengaja meniup-niupkan berita bahwa Nogosostro dan Sabu Inten berada di Banyu Biru. Hal ini harus segera diketahui oleh Ki Ageng Gajah Sora. Paman, kemanakah kita sekarang? Tiba-tiba suara Arya mengejutkan Maisa Jenar yang sedang sibuk berpikir. Maisa Jenar segera menoleh ke belakang. Orang-orang berkuda itu telah agak jauh di belakang mereka. "Kemanakah jalan ini, Arya?" tanya Maisa Jenar. "Aku belum pernah berjalan jauh lewat jalan ini. Tetapi kata ayah, jalan ini menuju ke Pajetan dan kemudian lewat daerah hutan akan sampai ke Jalan Silang ke Bergota setelah membelok kembali ke arah barat." Maisa Jenar tampak berpikir sejenak. Kemudian ia bertanya lagi, "Adakah simpangan yang dapat menghubungkan kembali dengan Banyu Biru tanpa mengambil jalan yang kita lewati tadi?" "Aku belum tahu, Paman," jawab Arya. "Kita berhenti sebentar, Arya," kata Maisa Jenar. "Arya," kata Maisa Jenar, "kita harus segera kembali, kalau mungkin lewat jalan lain. Sebab kalau kita mengambil jalan yang sama, pasti akan menimbulkan kecurigaan orang-orang berkuda itu, sehingga mungkin mereka akan berbuat sesuatu atas kita." Arya mengangguk-anggukkan kepalanya. Rupanya ia dapat mengerti keterangan Maisa Jenar. Tiba-tiba hampir berteriak ia berkata, "Paman, aku pernah pergi berburu bersama ayah. Kami mendaki lereng bukit ini lewat lorong sempit yang biasa dilewati orang mencari kayu. Aku tidak tahu apakah aku dapat menemukan jalan itu kembali. Tetapi yang masih aku ingat, kami lewat di sebelah randu alas raksasa yang tampak itu, Paman." Maisa Jenar memandang ke arah pohon raksasa yang ditunjukkan oleh Arya. Pohon itu terletak di tengah-tengah hutan yang tidak begitu lebat di lereng bukit itu. "Mungkinkah orang-orang tadi juga akan pergi berburu, Arya?" tanya Maisa Jenar. "Aku kira tidak, Paman. Sebab perlengkapan mereka sama sekali bukanlah perlengkapan orang berburu," jawab Arya.